Shalom adik-adik, apa kabar semalam minggu? Luar biasa, fantastis, yes. Adik-adik sudah siap untuk beribadah pada hari ini? Mana lambaikan tangannya dong? Iya. Pasti udah pada siap dong Kak, udah pada mandi, udah pada rapi. Duduk yang mana sih adik-adik? Kita mau beribadah pada hari Minggu ini. Iya, kita kalau mau mulai memuji Tuhan itu harus dalam keadaan sehat dan bersih. Nah, ngomong sehat dan bersih, Kak Mandi sekarang kan kita nih Tanjung Pinang katanya level 3. Nah, apa tuh level 3? Apa hubungannya sama corona? Nah, jadi selama masa pandemi corona ini di Tanjung Pinang sekarang lagi PPKM level 3. Level 3 itu apa sih? Jadi level 3 itu adalah di pasar-pasar atau kegiatan di kantor itu hanya 50% yang berjalan. Gitu Kak. Supaya apa? Supaya kita tetap sama-sama menjaga agar pandemi COVID ini kasus-kasusnya tidak makin banyak. Apalagi kan sekarang nggak semuanya nih yang udah divaksin. Ada orang tua kita yang mungkin punya penyakit tidak bisa divaksin. Adik-adik di rumah juga ada yang belum divaksin ya Kak, karena usianya juga belum sampai 12 tahun ya. Iya, betul sekali Kak. Oke, Kak, ngomong-ngomong tentang COVID-19 dan Corona, adik-adik masih ingat gak ya kira-kira 5M itu apa? Yuk kita sebutin bareng-bareng ya. 5M. Yang pertama adalah memakai masker. Yang kedua, mencuci tangan. Yang ketiga, menjaga jarak. Yang keempat, menjaga kesehatan. Dan yang terakhir, yang kelima adalah makan makanan yang bergizi. Baiklah adik-adik, karena kita akan memulai ibadah kita pada hari ini, ada baiknya kita akan memulai dengan berdoa. Pokoknya ya, yang berdoanya ya. Ayo adik-adik, kita lipat tangan, tutup mata dan tundukkan kepala. Mari kita bersatu di dalam doa. Adik-adik ikuti kakak ya. Tuhan Yesus yang baik. Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih. Terima kasih untuk penyertaan-Mu, untuk penyertaan-Mu dan kesehatan. Sehingga kami boleh beribadah pada hari ini. Pimpin kami Tuhan, Pimpin kami, Tuhan, agar dapat memuji namamu dan mendengarkan firman-Mu. Berkati kami Tuhan, berkati ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Ampuni segala dosa kami Tuhan, agar kami tetap dekat kepadamu. Berkati seluruh keluarga kami, teman kami, dan guru-guru kami yang sedang sakit ataupun terbaring lemah. Kiranya Engkau yang memberikan kesembuhan, karena hanya Engkaulah sumber kesembuhan. Inilah doa kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Kita sudah berdoa. Nah, siapa di sini adik-adik yang bersuka cita? Kamu bersuka cita? Pasti dong. Adik-adik bersuka cita. Kak Eva juga bersuka cita. Nah, untuk memulai ibadah kita hari ini, kita
Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Kita sama-sama mengucapkannya. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Adik-adik, hukum Taurat Tuhan untuk kita pada minggu ini terambil dari hukum Taurat yang ketiga. Marilah kita sama-sama mengucapkannya. Tita ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Apakah maksud Tuhan akan tita tersebut? Demikianlah maksud tita ketiga. Kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan mengutuk, mengumpat, memakai guna-guna, berbohong, menipu dengan memakai nama Allah. Sebab hanya dalam penderitaan, kesusahan, dan di dalam doa serta pujianlah kita layak menyebut nama Tuhan Allah. Demikian hukum Tuhan. Mari kita berdoa memohon kekuatan kepada Tuhan melakukan titahnya. Kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Kita sama-sama mengucapkannya. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Adik-adik, saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Disiapkan Alkitabnya ya Kak. Duduk yang rapi dan pastikan kalau adik-adik sudah berkonsentrasi dan siap mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan kali ini akan diambil dari kitab berapa ya Kak? Firman Tuhan kali ini akan disampaikan oleh Inang Diakones, diambil dari 2 Raja-Raja 5 ayat 1 sampai 5. Ayo adik-adik, 2 Raja-Raja itu perjanjian lama atau perjanjian baru? Iya benar, perjanjian lama. Oke, berarti adik-adik benar-benar sudah siap ya Kak tadi ya. Nah adik-adik, ayo kita bangkit berdiri. Kita akan bernyanyi dari lagu Kusiapkan Hatiku Tuhan.
menunjukkan sikap berdoa yang baik, kita berdoa. Allah yang Maha Pengasih, kami mengucap syukur anak-anak-Mu HKBP Tanjung Pinang dapat kembali beribadah secara online. Kami mengucap syukur buat penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, terimalah lagu pujian anak-anak-Mu. Kami juga pakai waktu kami untuk dengarkan firman-Mu. Bukalah hati kami anak-anak-Mu supaya kami dapat mengerti firman-Mu. Inilah kami dalam Kristus Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Adik-adik, mari kita buka Alkitab kita. Firman Tuhan yang menyapa kita pada minggu ini terambil dari 2 Raja-Raja 5 ayat 1 sampai ayat 5. Ayo dibuka. 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 1 sampai ayat yang kelima. Kita sama-sama membacanya. Kita baca. Naaman disembuhkan. Naaman, panglima Raja Aram, adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi. Sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu, seorang pahlawan tentara, sakit kusta. Orang Aram pernah keluar bergerombolan dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Berkatalah gadis itu kepada nyanyanya, sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Lalu pergilah Naaman memberitahukan kepada tuannya, katanya, beginilah dikatakan oleh gadis yang dari negeri Israel itu. Maka jawab Raja Aram, baik, pergilah dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel. Lalu pergilah Naaman dan membawa sebagai persembahan 10 talenta perak dan 6.000 shikal emas dan 10 potong pakaian. Demikian pembacaan firman Tuhan. Adik-adik, siapa di antara adik-adik yang pernah sakit? Pasti pernah kan? Ayo tunjuk tangan. Bagaimana adik-adik sembuhnya? Apakah cukup dengan minum obat? Apakah harus disuntik? Apakah adik-adik pernah dirawat di rumah sakit, harus memakai selang infus? Atau adakah adik-adik yang pernah sampai memakai selang oksigen? Ayo, coba diingat-ingat adik-adik, waktu kita ketika sakit itu gimana rasanya? Iya, kita harus melalui proses untuk sembuh, melalui pertolongan orang tua, pertolongan para medis, perawat ataupun dokter, supaya memperoleh kesembuhan. Semua mereka adalah alat Tuhan untuk menyembuhkan siapapun yang dalam keadaan sakit. Makanya ada dokter. Tuhan beri kepintaran kepada dokter, kepada perawat, kepada semua para medis, supaya bisa membantu ketika kita sakit. Adik-adik, pastilah kita pernah sakit. Pastilah kita pernah merasa sangat khawatir ketika
dari Tuhan. Tuhan berbagai cara membuat kita memperoleh kesembuhan. Lalu siapakah yang sakit dalam nas firman Tuhan? Siapa namanya? Tadi kan kita baca. Siapa namanya adik-adik? Siapa namanya? Ya, namanya sama-sama kita mengucapkan. Naaman. Tadi dia dibilang sakit apa? Sakit kusta. Apa ya sakit kusta itu? Gimana ya? Gimana ya sakit kusta itu? Sakit kusta itu adalah sakit yang membuat kulitnya itu seperti luka yang sangat membuat kita merasa tidak nyaman, seperti luka sakit kulit adik-adik yang membuat kita tidak nyaman mau bergerak, mau berjalan karena kulit, yaitu organ tubuh yang di luar yang melapisi tubuh kita dalam keadaan sakit luka. Jadi sakit kusta itu adalah sakit di sekujur kulit tubuh kita. Jadi itulah yang dirasakan Naaman. Kemudian mereka mendengar ada seorang gadis dari negeri Israel yang dianya bekerja di tempat si Naaman menjadi pelayan atau menjadi pekerja di rumah membantu istrinya Naaman. Gadis inilah yang bersaksi mengenai kebesaran Tuhan melalui Nabi siapa tadi dalam firman Tuhan? Nabi Elisa. Melalui Nabi Elisa, gadis ini bercerita, Nyonya, Tuhan, di daerah Samaria ada Nabi Tuhan, namanya Nabi Elisa. Dia dapat menyembuhkan orang sakit. Dia banyak menyembuhkan orang sakit. Sekiranya Tuhan mau untuk pergi menghadap Nabi Elisa, penyakit Tuhan pasti disembuhkan. Itulah kesaksian gadis Israel yang bekerja di rumah Naaman. Dia menyaksikan kebesaran Tuhan yang bekerja di dalam diri Nabi Elisa. Kemudian Naaman pergi menghadap kepada Raja Aram bahwa dia akan pergi ke daerah Samaria, Israel, untuk menjumpai Nabi Elisa. Kemudian apa kata Nabi Elisa? Nabi Tuhan itu, pergilah ke sungai Yordan, mandilah di dalam sungai itu sebanyak 7 kali. Iya adik-adik. Tetapi Naaman awalnya dia berpikir, kok pergi ke sungai Yordan, kenapa enggak Nabi Elisa yang menyembuhkan aku? Banyak cara Tuhan untuk menyembuhkan orang sakit. Dan pergilah Naaman ke sungai Yordan dan dia memperoleh kesembuhan dan memberikan persembahan kepada Tuhan. Adik-adik, apa sih yang mau dikatakan firman Tuhan? Apa sih yang mau dikatakan firman Tuhan? Yang pertama, Tuhan adalah sumber kesembuhan. Ketika kita sakit, Tuhan adalah sumber kesembuhan yang memberikan kesembuhan kepada kita. Banyak cara Tuhan untuk menyembuhkan kita. Banyak cara Tuhan untuk menyembuhkan setiap orang yang sakit. Seperti gadis Israel tadi, dia berkata supaya pergi kepada Nabi Tuhan yang bernama Elisa. Adik-adik juga begitu. Kalau kita dalam kondisi sakit, harus memohon kesembuhan kepada Tuhan melalui doa kita. Apa yang perlu kita doakan? Apa yang perlu kita doakan kepada Tuhan? Supaya Tuhan memberkati makanan yang kita makan,
memberkati obat yang kita makan, memberkati dokter, perawat, para medis yang merawat kita, supaya orang tua kita juga diberkati, diberi kesehatan, menjaga kita supaya cepat sembuh. Begitulah cara Tuhan untuk menyembuhkan orang yang sakit. Sekarang adik-adik, Tuhan tahu, seperti topik minggu kita, Tuhan mengetahui isi hati kita. Dalam arti Tuhan mengetahui kalau kita sedang sakit. Sekarang mau tidak datang kepada Tuhan mohon kesembuhan. Seperti gadis Israel yang menyarankan Naaman pergi, dia pergi karena dia percaya dan mau percaya. Begitu juga kita, Tuhan tahu isi hati kita bahwa kita ingin sembuh ketika kita sakit. Mau tidak meminta kesembuhan kepada Tuhan? Mau ya adik-adik? Mau ya? Jangan berkata, aku tidak mau makan obat. Atau adik-adik ada yang susah makan obat? Aku tidak mau makan obat. Itu adalah cara Tuhan untuk menyembuhkan kita. Yang perlu kita lakukan adalah mendoakan. Tuhanlah sumber kesembuhan kita. Mendoakan obat yang kita makan, makanan, dan juga tangan-tangan medis, para medis yang membantu kita, dan juga orang tua kita, siapapun yang sakit, mau itu diri kita, mau kakak, abang, atau semua saudara ada yang dalam keadaan sakit, jangan lupa mendoakannya kepada Tuhan supaya diberkati semua cara yang kita lakukan untuk memperoleh kesembuhan. Ya adik-adik, ya kita harus benar-benar menyerahkan dan memberitahukan isi hati kita kepada Tuhan. Apakah sedang meminta kesembuhan? Sampaikan kepada Tuhan melalui doa supaya semua diberkati dan semua dibuat Tuhan menjadi baik dan membuat hidup kita menjadi tentram. Demikian firman Tuhan adik-adik. Bersama Tuhan kita dapat memperoleh kesembuhan. Karena itu tugasnya adalah mari kita bernyanyi buku ND 763 ayat 1. Molo Yesus dengan ni lasroham. Dalam arti ketika Tuhan Yesus menjadi tempat untuk kita mengadu, menjadi sahabat teman kita, kita akan bersukacita dan kita akan bersyukur buat penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Dinyanyikan dengan semangat dan kirim videonya ke grup WA masing-masing. Terima kasih buat adik-adik yang senantiasa mengirimkan tugas kami, beri apresiasi yang setinggi-tingginya. Demikian firman Tuhan, kita berdoa. Allah yang Maha Pengasih, kami mengucap syukur melalui firman-Mu kami dapat belajar dari gadis Israel dan juga Naaman. Tuhan, Engkau mengetahui apapun yang kami rasakan. Engkau mengetahui isi hati kami, pribadi lepas pribadi. Begitu juga Tuhan, ketika kami harus merasakan ataupun ketika kami harus menghadapi keadaan di mana kami sakit, Tuhan tahu semua yang terjadi dalam kehidupan kami. Karena itu ajari kami anak-anak-Mu untuk datang menyerahkan hidup kami kepada tangan penyembuhan Tuhan. Apabila kami ada yang dalam keadaan sakit, Tuhan jamah tubuh kami. Tuhan berkati semua obat, makanan, dan tangan medis yang membantu kami. Begitu juga Tuhan, kami juga memohon buat siapapun dalam keadaan sakit pada hari ini, Tuhan yang memberi kesembuhan. Ajari kami Tuhan, anak-anak-Mu yang masih kecil ini, supaya mengenal kebesaran Tuhan,
berani datang menyampaikan permintaan kami kepada Tuhan dalam doa kami. Kami percaya sebelum kami memintanya, Engkau sudah mengetahui semua isi hati kami. Ajari kami anak-anak-Mu untuk berani datang memohon kepada Tuhan. Inilah kami Tuhan, anak-anak-Mu. Ajari kami bertumbuh mengenal firman-Mu. Kami juga berdoa untuk negara kami, pemerintah kami, dan juga Tuhan kota kami, Kota Tanjung Pinang. Pulihkanlah Tuhan, Engkau sumber pemulihan dan sumber dari kesembuhan di situasi yang kami hadapi pandemi ini. Kami sangat rindu beribadah bersama, tatap muka untuk ibadah sekolah minggu Tanjung Pinang. Tapi kami percaya Tuhan mengetahui isi hati kami, dan Tuhan jauh lebih tahu apa yang penting dalam kehidupan kami. Karena itu kami serahkan permohonan kami hanya ke dalam tangan penyertaan Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik saya, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Diakones tentang seseorang yang kena penyakit kusta, namanya Naaman. Nah, Naaman ini memperoleh kesembuhan karena imannya. Dia percaya kalau dia akan sembuh, maka dia akan sembuh. Ya, benar sekali, karena dia percaya bahwa sumber kesembuhan itu hanya pada Tuhan. Nah, sama ya Kak, kayak sekarang masa-masa pandemi ini. Iya. Jadi pada masa-masa pandemi seperti ini, kita harus percaya, kita harus imani bahwa pandemi COVID ini akan segera selesai. Tidak lupa kita harus rajin berdoa dan berserah pastinya ya Kak. Baiklah adik-adik, ibadah kita juga sudah sampai di penghujung acara. Adik-adik, kakak ajak untuk bangkit berdiri. Kita mau bernyanyi satu lagu lagi dari buku MD nomor 763. Molo Jesus Doa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah
menyertai kita sekalian. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Sampai berjumpa minggu depan.